Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsar. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء أما بعد. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah senang, masa sekarang adalah kedatangan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Dalam konteks yang kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang masyarakat dan mitra. Satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram, misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa Islam. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa Quran. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awwal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran menceritakan peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam menceritakan peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tafsir. Seperti yang kita baca dalam surah Bani Israil ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram dan masjidil aqsa. Maka Allah yang telah menjalankan hamba pada suatu malam dari masjidil haram pada masjidil aqsa kita. Mari kita coba dikasih ayat ini perkalimat untuk memudahkan pengertian kita dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Dalam itu dalam kalimat semacam ini disebut dengan kalimat itu. Ya, kalimat yang redaksinya ringkas, namun isinya apa? Itu ada kata yang terletak yakni lafzul jalal. Sehingga satu kalimat subhanallahilladzi maha suci Allah, dan disebut dengan kalimat. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tafsir. Al-Quran diceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tidak boleh dengan kalimat tafsir. Al-Quran diceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentara dalam dan lautan merah. Itu kejadian 4
tidak sesuai dengan kalimat tersebut. Untuk kita bagaimana tempat dan besar, tempat dan besar dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, itu kehidupan, itu diceritakan dalam Al-Quran, tetapi satu pun yang dimulai dengan kalimat tersebut. Semua untuk ceritakan Isra dan Mi'raj Allah memilih dengan kalimat tersebut. Bahkan dari segala kelemahan, bahkan dari segala kekurangan, bahkan dari segala ketidakmampuan, Allah mempertaruhkan kesucian untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Sampai tampak mulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tafsir. Apa yang bisa kita ambil dari kalimat tafsir ini? Saudara, kita tahu dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada yang berat dan tidak besar. Bangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah tersebut berat dan perlu biaya besar. Menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan bermodal besar. Jadi ibadah yang berat tidak terdengar seperti puasa. Puasa berat. Bukan menahan lapar dan haus yang berat, tapi kan puasa itu sendiri ya kemampuan mengendalikan nafsu. Kita kan kalau sedang puasa, lapar, susah, dan tapi marah, dan sudah tahan. Haus, tahan, tapi yang orang sedang tahan. Kemampuan dan ini kita yang berat. Pendapat melihat tahu melakukan hukumnya sunnah sekatkan yang wajib lihat ini jenis berat tergoda dan ada tak pada yang pedal tapi rendah dan dengan kalimat itu ucapan yang baik yang baik ajarkan kontak bertemu teman Assalamualaikum ibadah memulai pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim ibadah melihat sesuatu yang hebat ya Allah melihat sesuatu yang luar biasa subhanallah tersebut atau sunnah mendapat sifat alhamdulillah terkena musibah dan wasnasai raja tidak dengan modalnya berusaha mengucapkan kata-kata yang baik yang baik diajar oleh Adam itu orang tidak perlu syarat taharah orang tidak punya wudhu itu istighfar boleh tidak punya wudhu itu baca sholawat boleh dan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat Subhan ini. Kalimat selanjutnya Nasra. Bahkan Allah yang telah berjalan. Bahkan kalimat Nasra para waktu. Jadi simpul dalam bentuk majhul menjadi Nasra. Isra. Bahkan Allah yang telah berjalan. Pikiran tentang dari ayat dan sini bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya ampun. Tapi Allah yang jalan tapi yang jalan orang jalan bahwa hanya juga jalan maka kemungkinan kalau berangkat dan pasang
Kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama yang catat pasif Samsus. Dari sana naik dari Rasul Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha sampai ke bawah sana pada 50 sholat melakukan surga terapi sepanjang semata daripada sepertiga malam. Kok bisa kalimatnya Aqsa Allah yang menjalan dan menjalankan lalu terima bini dan secara yang mampu menempuh jarak demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya dalam pembahasan berkesan kesan intelektualitas manusia tetap terusah kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh itu, saya satu hari berangkat yang pimpinan berangkat di rumah, ambil baju di lemari, saya lepas berangkat ke mobil. Dan kalau di kantong baju saya ada sedikit berangkat ke mobil. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali ke rumah setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru sudah pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa obat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 saya sampai lagi di sini. Ya. Temannya yang berpikir menurut logika sukut mana mungkin percaya untuk akan berkata bagaimana mungkin sukut. Lambat cepat kebakaran Bogor jam 9 tempat anda tahu sukut bukan jalan sungguh tapi rempong di kantung saya. Dan peristiwa tidak akan bisa dijalankan oleh kita. Waktu kalau orang mau merenungi ayatnya, ya langsung memahami Isra dan Mi'raj. Tidak katakan Allah, bukan kitab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat kalimat maka Allah telah menjalankan hamba. Kenapa Allah pakai kalimat tidak langsung? Tetap enak saja kalau Allah bilang misalnya Subhanalladzi asra bi Muhammad, maka Allah yang telah menjalankan Muhammad. Kenapa harus pakai jawab? Allah yang telah menjalankan hamba pakai kata-kata hamba. Apa maksud? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua kata. Yang pertama, kalimat hamba menjelaskan bahwa Muhammad itu Isra dan Mi'raj dan roh dan pengharapan sekaligus. Sebab kita orang yang dipanggil hamba kalau punya roh dan jasad. Jasad dan roh namanya banget. Roh dan jasad ada itu namanya betong. Anda hamba dan tetap jasad dan roh sekaligus. Dan roh itu data pertama. Data yang kedua, kalimat Nabi jelas bahwa Nabi Muhammad pun Allah benar-benar melakukan sebagai hamba. Maka itu hamba dalam ini. Saudara tetap bertanya.
cuma sedang itu. Tapi kita tambah aja. Kita ingin tambah aja. Seperti apa kita? Kadang kita minta mengapain. Orang mengerti itu boleh saja paling laku. Kita ada. Kita tidak saja berkata. Nah, Bapak Presiden. Tapi yang kita tahu apakah Bapak Presiden juga kenal dengan enggak? Dengan kata lain, kata-kata apa Allah menurut manusia hilang mundur. Kenapa? Bab pengatur. Tapi kalau keluar dari Allah siapa? Bagaimana? Bagaimana yang dalam hukum miliknya berkata saya tanpa Allah dan perbuatan yang menyebutkan kebantunya ambang apa tidak mati datang tidak mati tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya dan kita ambil hikmah sekali kita menjadi hamba Allah yang menghamba kepadanya selain Allah sebab terhadap ucapan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah sesuatu hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut sesuatu hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong sesuatu hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup sesuatu hanya kepada Allah. Saya tidak pernah takut sesuatu hanya kepada Allah. Konsekuensi yang lain pada ucapan kalimat syahadat. Hamba kepada Allah dan hamba kepada yang selain Allah. Baca dari sejarah tahu beliau dipanggil dengan kalimat tahu selap Abul Hus dalam sejarah tahu tak menjadi paman Presiden Abdul setelah paman Presiden meninggal Presiden wafat sempat meningkat gangguan satu kurang itu kita kali kotoran pompa waktu macam ada tempat apa panggil beliau dia begitu dengan aku nak Allah berkata dapat betul-betul hamba tidak bersesan selesai hamba kerja apapun yang menyimpannya saudara penting yang sudah hormati dengan kalimat kita begitu dari situ kita paham Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjid yang ketiga Nabi dan Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut Nabi Muhammad. Nah, kemudian apa tujuan pada berat dan nikmat itu? Atau patut cuma Allah yang tahu. Namun kalau melihat betul wujud kalian tak menuliskan kalimat Lillahi min hadat. Ini bukan perjalanan yang sejak berangkat sampai kembali bukan sudah alat yang kita perhatikan kepada Nabi Muhammad itu sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dan pelajaran dalam pengaruh kehidupan. Sebagai perjalanan yang tidak dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan pelajaran buat yang hidup di zaman ini. Misalkan dalam perjalanan Rasul melihat kedahuan
mukanya dengan fisiknya sendiri. Beliau sendiri macam apa? Jibril yang waktu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan akan contoh kepada umat orang-orang susah memburuk-burukan saudaranya sendiri. Ditampil sebagai seorang yang bisa dalam usaha sendiri. Sebab sendiri bersaudara seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain seperangkat sakit. Kalau satu yang lain sakit, dari tersatu itu yang bersatu mengatakan keluar kepala untuk dan korek tanpa harus undang. Mukanya sendiri bak atau pasal pendapat air didulang persis muka sendiri. Lalu beliau lihat ada orang potong dak sama lengkap itu itu tampil daripada umat orang suka mengikat para pembuat yang disebutkan kita boleh orang lain mata lidah akan dipotong sedemikian rupa. Lalu beliau melihatlah dalam perjalanan ada orang susah tak cukup berat kemudian membawa bukan cukup berat. Antusnya adalah bukan tak cukup berat itu bukan kurang mana tambah sampai nanti heran dan tanya apalagi. Nah, ini tampil daripada umatnya orang-orang yang dipercayakan memikul satu amanah, tetapi amanah yang belum dia laksanakan dan diterima amanah yang lain. Akhirnya bertutup amanah-amanah yang harus ditampilkan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetap cepat melaksanakan tugasnya. Dan jabatan baru tahu, soal mampu objek soal berbuat tentu saja maka orang yang dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu ada sekelompok orang menanam yang menanam harga tetap dan keluar uang itu tampil Jibril Jibril wahai Muhammad itulah satu contoh daripada umatmu orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah membantu fakir miskin menyampaikan yatim piatu memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah madrasah bukan pesantren ketika mereka mengeluarkan uang tetapi itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontoh kata orang kan yang menanam hari itu tumbuh buah dia berwarna dan seterusnya tidak pernah berhenti. Jadi orang yang rajin bersedekah senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya pada hakikatnya adalah orang-orang yang tak pernah berubah. Maka yang sebenarnya adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uang itu uang yang akan barangkali uang itu terus uang sebenarnya apa yang kita belanjakan dalam ini. Baik dalam infak, sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dunia dalam perjalanan yang seterusnya merupakan pertanda barang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara yang peranan besar memperlihatkan sebagian tanda kebesaran Allah menerima perintah sholat.
Dewa. Allah kita puasa. Lupit turun ayat. Ayuhan ladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Allah berfirman yang Allah perintah kepada zakat. Lupit turun ayat. Allah perintah kita sholat. Sekedar pun saja. Jadi saja sholat istimewa. Benar kalau satu kita melakukan sholat sesuai sampai kita sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita lihat manusia tidak sebelah tangan masih bisa hidup. Manusia tidak sebelah tangan masih bisa hidup. Manusia sebelah apa hidup. Kalau manusia tidak kepala, umpama itu barangkali tulen turunannya pun tulang. Itu adalah dalam sekal. Sampai menerima perintah sholat adalah takut pembangkit Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yang hormati. Apa sebenarnya yang kita sholat yang menggembirakan kaum. Kepastian orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan penuh. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita di Jakarta ini tidak sholat, Allah ribut juga. Tidak salah. Tak ada yang sholat. Allah tetap Allah. Sebab yang menjadi Allah tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Tidak pernah memanfaatkan pada perbuatan manusia. Sholat yang tetap kepada kita, manfaat akan kembang kepada apa manfaat dalam hidup ini untuk menjawab apa coba kita lihat ayat yang menceritakan sholat selalu Allah dengan kata aqimus sholat. Tidak ada depan sholat tidak dan sholat sejak tapi kan maka antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mengerjakan sholat. Atau tidak ada Pak mengerjakan sholat yang mengerjakan sholat. Kalau yang sholat itu maka dan kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat harus berjalan. Mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar. Ingat bahwa orang macam sebenarnya sudah baru mengerjakan sholat. Belum berdiri sampai. Apa yang mendirikan sholat itu? Sholatnya mengerjakan sholat dengan betul cukup syarat penting sholat ajaran sholat itu terjemahkan di luar pada waktu sholat datang kita selesai sholat ke tempat
di ladang, di sawah, pedagang di pasar. Jangan ada sholat kecuali sholat sunnah. Ditegakkan pasar yang sampai harapan. Datang istirahatlah di portur adem dengan wudhu lalu sholat zuhur. Selesainya sholat zuhur kembali lagi ke tempat tugas. Antara zuhur dengan asar berapa lebih tinggi. Sebab apa? Dalam cara panas kerja cepat melelah. Berapa lebih tinggi lagi. Sebab apa? Yang malam sebagian besar kejahatan itu terjadi pada waktu malam. Terbang memang panjang, tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut Tahajud, Hajat, dan sebagainya. Terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas tempat berbatin manusia. Jadi dengan demikian, sahabat-sahabatan dan manusia ini. Sebab Allah tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu. Nah, saudara-saudara, dari bagian yang pusat ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, berat dan mufrad adalah maunya Allah. Siapa yang kemauan? Allah juga punya kemauan. Kalau kemauan sesuai dengan kemauan Allah dan terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Maunya Allah terjadi. Bukan maunya kita. Nah, agar mau dan maunya Allah caranya bagaimana? Tidak saja itu apa maunya Allah tapi itu maunya kita. Dekat Allah dekat dengan kita. Kalau dekat kita tentu pasti. Kita dekat sama lurah, kita kadang-kadang dapat fasilitas kan. Orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas. Dekat dengan Allah mungkin juga sarana yang paling efektif untuk dekati Allah, sholat. Yang kedua, seluruh kejadian dalam alam hanya bisa terjadi karena dua proses. Pertama yang disebut proses tampiyah. Seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, pasti begitu. Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses rabani. Kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau anak-anak kecil, logika kita akan lalu mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Itu bapak sebab proses kausal. Tapi kalau Allah yang mau tidak ada, ibu tidak ada, bapak tidak ada, Allah mau. Tidak bisa secara ketat. Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropolog budaya pun. Nah, bisa ada bapak yang ada Allah mau jadi tidak bisa disebut secara bagaimana ya pendekatan kok Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami. Oh bisa Maryam hamil tanpa suami Allah memang. Aduh kita sesalkan bahwa di zaman sekarang ini rupanya banyak juga perempuan-perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini. Barangkali termasuk mukjizat abad 20. Saudara-saudara. Beberapa tahun lalu, Direktorat Hutan sibuk mengawasi buah yang berapi yang dianggap bahaya selasa dan setiap saat bisa meletus. Sore, pagi, siang, malam diawasi. Berat, Jawa Tengah, dan anak Rasa tahu di Selat Sunda. Apa yang terjadi? Di awal tenang-tenang saja. Yang sudah diawasi
malabat batu. Galunggung. Begitu dia komentar macam-macam. Kata surat bukan itu kan gejala alamiah. Gejala alamiah. Data yang mantul anak-anak sudah besar bersahabat dengan manusia. Macam-macam lakukan komentar. Tapi yang jelas otoritas intelektual manusia harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jenisnya otak manusia yang bikin otak kan lebih tinggi. Kita kagum dengan otak manusia, tapi kadang-kadang kita lupa tentang pembuat. Kita Allah yang tahu bukan menentukan. Kalau menurut kita tapi pan. Kalau menurut kita enggak, tapi tahu. Kalau dia mau aku panas ya panas, kalau tidak ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi maka Nabi Ibrahim pada waktu Nabi lempar sebarang api yang menggunung semua setiap terbang. Dalam api Allah berkata kepada aku baru berdenggan dengan dan api serahkan dapat api kepada Allah seorang Nabi Ibrahim tidak terbakar kepala dan di tengah kobaran api. Cara bagaimana Nabi Ibrahim itu nggak kebakaran dalam api? Oh barangkali banyak yang itu yang tadi itu saudara boleh coba. Baiklah menaruh lebar dan wassalaman alaihi masuk saudara ke dalam api itu Allah mati. Yang kita mau Allah apa kalau tidak berangkat dan para badak dan penkuat tahu. Kita dalam dan kita intelektual tetapi kita kekuasaan yang mutlak Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap dalam dunia berjalan dapat yang baik. Bukan yang pada saya telah kuat zakat maka bangun rumah sakit, membangun sekolah, bangun panti asuhan yatim piatu, ini keseluruhan merupakan ibadah. Seberapa batak dalam ucapan yang baik yang mengasah kepala dan mengucapkan ini tidak terlalu sulit dan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya soal ucapan nah waktu pun berjum betul cepat ucapan pan kali Allah daripada saudara atau menyakitkan orang yang menerimanya. Saudara pahala yang besar tak kalau menyakitkan satu orang yang menerima baik kemudian nak itu termasuk kalimat sungguh ucapan yang baik yang tabat
Terima kasih sudah menonton ceramah ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa supportnya, like, komen, dan subscribe, serta share ke aplikasi sosial media teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.